Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 tentang peran ekonomi syariah dalam pembangunan nasional. Yang beranggotakan saya Mivolana NIM 4119234, Sandi Arifin 419235, kemudian Sofyan Ali Sabana 4119239, dan terakhir Min Hatis Saada 4119242. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Al-Sabana NIM 4119239 akan menjelaskan tentang peran instrumen dana dalam pembangunan Islam. Instrumen keuangan sosial Islam memiliki berbagai bentuk, yakni dapat berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial Islam lainnya. Keuangan sosial Islam juga dapat mengatasi timpangnya distribusi sumber daya ekonomi dengan melakukan redistribusi kekayaan yang menjadi solusi yang penting dalam sebuah perekonomian. Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen utama yang paling umum digunakan oleh lembaga keuangan sosial Islam sebagai media redistribusi kekayaan. Peran zakat sebagai upaya distribusi kekayaan dapat dilihat dalam program-program yang dilakukan oleh berbagai lembaga zakat yang berupa layanan pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan layanan sosial lainnya yang bersumber dari dana zakat dan wakaf. Dana zakat dan wakaf dapat secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Arifin, NIM 4119235. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi peran sumber daya manusia dalam ekonomi pembangunan Islam. Sumber daya manusia ialah pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Model sumber daya manusia juga merupakan hasil dari investasi yang dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan hasil atau return. Dengan demikian, model manusia dapat diartikan sebagai kemampuan dan kapasitas manusia yang mencakup semua keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang diperoleh melalui proses dari waktu ke waktu, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kapasitas manajemen kehidupan yang produktif, baik sebagai individu, anggota organisasi, maupun anggota masyarakat. Model manusia dalam pemahaman Islam disebut ahliyah. Secara harfiah, ahliyah dapat diartikan sebagai bakat, kompetensi, otoritas, dan kualifikasi yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan tugas-tugas tertentu dengan sungguh-sungguh. Menurut perspektif Islam, dalam manajemen SDM atau sumber daya manusia, ahliyah atau sumber daya manusia ditingkatkan dengan menghilangkan hambatan persepsi dan intelektual yang merugikan perkembangan dan kemajuan manusia. Pemahaman Islam mengenai pengembangan sumber daya manusia berusaha untuk meningkatkan SDM atau ahliyah dari keadaan kebodohan menjadi pengetahuan, dari kemalasan menjadi pekerja keras, dari kecerobohan menjadi fokus, dan dari paksaan menjadi kebebasan. Nah, kelebihan konsep pembangunan Islam dari konsep-konsep lainnya dapat menempatkan peran manusia pada yang paling tinggi dan sangat terhormat, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam setiap apa yang telah dilakukan. Sumber daya manusia adalah khalifah Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan bertanggung jawab kepada Allah tentang pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan kepadanya. Sumber daya manusia yang handal dalam pembangunan dapat dilihat dari kualitasnya yang tinggi. Dalam hal ini, SDM dalam pembangunan memiliki peranan penting dalam kaitannya untuk dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan menjaga keberlangsungan pembangunan itu sendiri. Pengembangan sebuah ilmu harus tetap dibatasi dengan nilai-nilai agama agar para murid dapat mengembangkan ilmu-ilmu secara bebas, namun tetap dalam memegang nilai-nilai agama. Maka dari itu, Islam hadir sebagai agama sekaligus pandangan hidup yang sempurna, yakni rahmatan lil alamin. Jelas tidak mengenal konsep pemisahan antara urusan ritual dan urusan duniawi. Sholat merupakan ibadah yang merupakan bagian dari syariat di mana seluruh umat Islam harus terikat sebagaimana terikatannya kaum muslimin pada syariat di bidang lain, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Pada intinya, seluruh aktivitas seorang muslim adalah ibadah yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Nah,
Itu saja materi mengenai peran sumber daya manusia dalam ekonomi pembangunan Islam. Kurang lebihnya Kemudian poin C, dimensi keadilan dalam pembangunan Islam. Konsep keadilan menurut Al-Quran. Yang pertama, keadilan dalam Al-Quran dijelaskan dalam beberapa kata seperti al atau justik atau keadilan, al-qis, al-was. Secara harfiah, keadilan merupakan pemberian kepada orang yang berhak, baik individu maupun kelompok, berbentuk maupun bernilai apapun tanpa mengurangi atau melebihinya. Kemudian Allah memerintahkan berbuat adil pada saat yang sama Allah melarang untuk bersikap zalim. Perintah tentang melaksanakan keadilan telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 dan surat An-Nahl ayat 90. Pembangunan di dalam model Ibnu Khaldun tidak hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan meliputi semua aspek pembangunan manusia, sehingga masing-masing variabel memperkaya variabel lain dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan atau kebahagiaan hakiki manusia. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang tidak dipandang dalam arti ekonomi yang sempit, tetapi dalam arti yang komprehensif, yaitu keadilan dalam semua aspek kehidupan manusia, baik politik, hukum, dan lain sebagainya. Proses pembangunan yang berkeadilan akan dapat berlangsung secara efektif dan permanen di dalam masyarakat apabila sistem sosial ini tidak mengandung basis-basis strategis ke masyarakat yang kondusif. Poin selanjutnya adalah keadilan dalam pembangunan. Islam tidak mengarahkan pembangunan yang bersifat individual tetapi juga kelompok. Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Pembangunan dalam Islam bersifat daruriyat, yaitu pembangunan yang pro terhadap kaum lemah. Kaum lemah di sini yaitu kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan. Dalam pembangunan ekonomi, wujud keadilan itu setidaknya ada 4 aspek atau 4 hal. Yang pertama yaitu keadilan tukar-menukar, yang kedua ada keadilan distributif, ketiga ada keadilan sosial, dan keadilan hukum.